Halo Baraya, selamat datang di channel Film Semenit. Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film untuk kalian. So, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung intro dulu guys. Tahukah kamu alur film Kanzab? Di awal film, scene menunjukkan waktu subuh yang menandakan waktu sholat bagi setiap umat muslim yang telah tiba. Terlihat seorang ayah bernama Semedi yang hendak membangunkan anaknya untuk menunaikan sholat subuh. Di sana kita akan diperkenalkan dengan lakon di film ini yang merupakan seorang wanita yang bernama Rahayu. Dirinya merupakan anak kandung dari Bapak Semedi tadi guys. Dengan hati yang ikhlas, dirinya pun memantapkan niatnya untuk melaksanakan sholat subuh. Namun sayang, baru saja rakaat pertama, Rahayu pun dikejutkan dengan kedatangan maling yang menyatroni rumahnya. Dan alangkah ruas setengah edannya Rahayu ketika melihat si ayah yang digorok oleh para maling itu tepat di depan matanya. Namun beruntungnya, Rahayu pun berhasil selamat dari tragedi itu. Seiring berjalannya waktu, 2 tahun pun berlalu. Rahayu yang kini menjadi anak yatim, akhirnya dirawat oleh ibu tirinya yang bernama Nuning. Terlihat Ayu pun dibawa ke kampung halamannya yang berlokasikan di daerah Jetis, tepatnya di sebuah pasar tradisional bro. Di tempat itu, Rahayu dan ibunya pun mendapatkan sebuah ruko warisan peninggalan ayahnya. Dan mereka memutuskan untuk membuka warung UMKM secara sederhana. Kamu jaga toko baik-baik. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Ayu yang selesai menjaga toko, dirinya memutuskan untuk melaksanakan sholat maghrib di sebuah musola di belakang pasar. Namun baru saja sampai, Ayu pun auto ruas setengah edan ketika melihat seorang laki-laki yang terlihat ketar-ketir dari dalam musola. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayu yang ingin menunaikan sholat pun tidak menghiraukan kejadian itu dan dirinya berniat untuk melanjutkan niatnya melaksanakan sholat maghrib. Pada awalnya Ayu pun tidak merasakan hal aneh di dalam musola itu. Namun seiring berjalannya dia melaksanakan sholat, terdengar suara-suara aneh yang Ayu dengarkan di saf belakangnya. Dan terlihat kini sudah banyak makmum yang ikut sholat berjamaah bersamanya. Walaupun Ayu sudah sangat ketakutan setengah edan, dirinya berusaha untuk tetap menyelesaikan sholatnya. Namun sayang, bukannya kepanasan, para jin itu pun malah semakin meneror si Ayu. Di sini terungkap fakta guys, di saat Ayu sedang diteror oleh para jin, dirinya pun selalu mendapatkan penglihatan tentang masa lalu. Yang dimana bahwa dulunya ayah Ayu yang bernama Semedi rupanya adalah seorang dukun yang sakti mandraguna. Dirinya menggunakan ilmu hitam dan bantuan para jin untuk mengobati setiap pasiennya. Dan sejak kecil, tanpa Ayu sadari dirinya telah menjadi teman bagi para jin yang ada di sana. Seiring berjalannya waktu, Ayu yang selalu diteror oleh para jin pun perlahan mulai terbiasa. Dan dirinya perlahan malah bisa mengendalikan para jin itu bro. Yang dimana hal tersebut membuat para jin pun malah sujud kepadanya. Sungguh sangat musyrik sekali memang.
Hal ini pun terbukti ketika Ayu berhasil ditolong oleh para jin dari orang-orang yang tidak suka kepadanya. Dan saking edanya, para jin itu pun berhasil melenyapkan orang-orang yang tidak suka kepada Ayu. Namun sayang, dengan adanya hal itu bukan berarti mereka mengikuti Ayu begitu saja. Tentunya para jin itu pun menginginkan hal yang lebih dari Ayu, yaitu tumbal. Perlahan orang-orang terdekat dari Ayu pun meninggal satu persatu, mulai dari keponakannya, pamannya, bahkan ibunya sendiri pun menjadi korban dari tumbal itu. Hingga pada akhirnya di akhir film, Ayu yang sudah merasa sangat terbebani pun dirinya akhirnya diruqyah dengan bacaan ayat kursi bro. Dan dengan adanya hal tersebut, para antek-antek jin yang Ayu miliki pun kalah. Dan akhirnya Ayu pun menjadi anak yatim piatu selayaknya Hachi yang mencari ibunya. Saya tidak ikhlas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan oke guys, itulah review singkat dari film Kanzab 2023. Menurut IMDb, film ini memiliki rating 4,8 dan menurut Mimin pribadi, film ini sangat cocok diberi nilai 5,6. Karena jujur, film ini cukup membuat merinding Mimin di saat sholat sendirian. Takutnya gitu ya kan, pada saat Mimin sholat sendirian, ada yang bilang amin di belakang, kan gak lucu gitu anjir. So, mungkin cukup sekian dulu review film dari Mimin. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan terakhir Mimin ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu alur film Sicin? من خزافر من شر الذين فرعوا من حسا من شر الذين فرعوا. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang pergi ke tempat dukun. Wanita tersebut bernama Aznur. Di sana, dirinya pun memiliki hajat atau keinginan yang sangat di luar Nurul bro. Yang dimana dirinya ingin merebut suami orang yang bernama Kudret. Dan parahnya, si suami tersebut adalah sepupunya sendiri guys. Sungguh sangat bejat sekali memang. Ben birini soracaktım hocam. Sana macrup cevap verecek. Dan dengan bantuan si dukun, alhasil Aznur pun berhasil mendapatkan si Kudret. Seiring berjalannya waktu, Aznur yang hamil oleh Kudret pun malah mendapatkan perlakuan yang sangat kasar. Sehingga dirinya pun malah keguguran guys. Hal ini pun terjadi karena rupanya efek pelet dari Aznur pun mulai menghilang. Dan Kudret perlahan sadar akan hal itu. Allah'ın belası lanet. Bundan sonra yakamdan düşeceksin. Anladın mı? Di sisi lain kita diperkenalkan dengan istri sah Kudret yang bernama Nisa. Dan di sana mereka pun memiliki anak berkebutuhan khusus yang bernama Sida. Melihat hal tersebut, Aznur yang tidak senang melihat keluarga Kudret bahagia malah datang kembali kepada si dukun. Dan dirinya berniat untuk membunuh Nisa dengan ilmu hitam. Senin de üstüne düşen fedakarlığı yerine getirmen lazım. Nisa ve onun kanından olanlar ölecek. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın hocam. Di sana si dukun yang butuh duit pun akhirnya menyanggupi permintaan itu. Dengan syarat Aznur harus memiliki foto, rambut, dan juga darah dari istri sah Kudret yaitu Nisa. Dan apabila berhasil, bukan hanya Nisa saja yang akan modar guys. Melainkan seluruh keturunannya pun akan mati oleh iblis. Mendengar hal tersebut, Aznur si bejat pun tentu saja setuju bro. Dan dirinya perlahan mengumpulkan persyaratan yang dia perlukan. En iyisini temin ediyoruz. La havle ve la من شر الذين فرعوا من خزافر من شر الذين فرعوا من حسا من شر الذين فرعوا.
Namun sayang, karena nafsu dan juga kebodohannya, Asnur pun malah mendapatkan rambut dan juga darah dari Sida. Sehingga dengan kata lain, Sida yang merupakan anak dari Kudret pun merupakan salah satu orang yang memiliki hubungan darah dengan Asnur. Dan ya guys, walaupun ritualnya berhasil, ternyata teror iblis pun malah membunuh Asnur sendiri dan juga anggota keluarga Kudret. Sehingga di akhir film, Asnur, Kudret, dan anggota keluarga lainnya pun malah terbantai oleh iblis. Dan pada akhirnya, mereka pun berparti santuy di neraka. Dan oke guys, itulah review singkat dari film Sitchin 2014. Menurut IMDb, film ini memiliki rating 6,0. Dan menurut Mimin pribadi, film ini cocok diberi nilai 6,8 bro. Karena banyak sekali jumpscare yang cukup menyeramkan. Dan mungkin bakalan cocok banget buat kalian para penyuka jumpscare yang memiliki jantung racing. So, mungkin cukup sekian dulu review film dari Mimin. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan terakhir Mimin ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu alur film The Hard Way? Di awal film, kita melihat dua orang agen khusus yang sedang menjalankan misi. Mereka berdua bernama Mason dan juga Cody. Namun, sayang, di tengah berjalannya misi, Cody pun rupanya tertembak yang membuatnya pun harus mati di sana. Melihat bestinya yang mati, tentu saja Mason pun merasa sedih. Cody! Hey! Come on, I got you. I got you, buddy. Kemudian scene berpindah, yang dimana kita diperlihatkan seorang pria yang merupakan lakon di film ini. Pria tersebut bernama John, dan dirinya merupakan kakak kandung dari Cody bro. Di saat sedang duduk santuy, John pun tiba-tiba auto rewas setengah edan, yang dimana dirinya mendapatkan kabar atas kematian Cody. Special ops? All those crazy black Rambo Fallujah story? No capiche. You take the deal before I take it off the table. Fighting is the violent exchange of physical blows. Cops will be here soon. Uncle Cody's not gonna be here on Monday. Mendengar hal tersebut, dirinya pun langsung datang ke acara pemakaman Cody. Dan di sana, dirinya pun bertemu dengan Mason, yaitu bestie dari almarhum Cody. Di sana, John yang masih tak percaya pun akhirnya bertanya banyak kepada Mason. Dan sebagai mantan agen khusus, John pun akhirnya mencari tahu tentang kematian Cody bersama Mason. Yang dimana bahwa mereka berdua ditugaskan oleh bos mereka yang bernama Arnold untuk melacak gembong narkoba. Namun, sayang, di tengah jalan, Cody pun akhirnya harus gugur guys. Let's just take care of your brother. You good? Come on, man. Let me get settled first. Handle Cody's affairs. John yang sudah tahu tentang kematian Cody pun perlahan melacak dan mencari informasi tentang kasus itu. Dan terungkap fakta bahwa si Arnold ini ada hubungannya dengan kematian Cody. Hingga pada akhirnya di akhir film, terbongkarlah kebusukan si Arnold guys. Yang dimana bahwa dialah dalang dari semua ini. I'm out of fucking reasons tonight. Now, why'd you leave me on this? Then how many of these motherfuckers do I got to kill? Dan
Dan tentu saja, sebagai kakak yang baik dan rajin menabung, John pun langsung membalaskan dendamnya kepada si Arnold. Dan tak segan-segan, dirinya pun membantai si Arnold hingga ke alam barzah. Oke guys, itulah review singkat dari film The Hard Way 2019. Menurut IMDb, film ini memiliki rating 4,8. Dan menurut Mimin pribadi, film ini cocok diberi nilai 5,5 bro. Selain itu, film ini juga cocok untuk kalian para pecinta film action. So, mungkin cukup sekian dulu review film dari Mimin. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan terakhir Mimin ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu alur film Morbius? Di awal film, kita melihat seorang pria yang bernama Michael. Terlihat dirinya pun memiliki kekurangan fisik yang membuatnya tidak bisa jalan selayaknya orang biasa. Hal tersebut terjadi karena rupanya sejak kecil Michael pun memiliki sebuah penyakit langka yang membuatnya pun tidak bisa berjalan dan juga merasakan indahnya bermain futsal. We are the few against the many. I'm gonna find a cure for us, so we can be cranky old men someday. Namun di balik semua itu, Michael juga merupakan seorang ilmuwan yang sangat jenius. Dirinya berusaha keras untuk menemukan obat agar dirinya bisa merasakan indahnya naik motor kupling. Kemudian scenes berpindah, yang dimana kita diperlihatkan seseorang yang memiliki penyakit sama seperti Michael. Orang tersebut bernama Milo. Dirinya merupakan bestie terdekat dari Michael itu sendiri guys. Seiring berjalannya waktu, Michael yang mencari obatnya pun akhirnya berhasil menemukan obat yang dia butuhkan. Yang dimana obat tersebut berasal dari kelelawar vampir yang dia temukan. Some friends I brought back from Costa Rica. Namun sayang, percobaannya itu malah gagal bro, dan membuatnya pun menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Terlihat Michael pun menyerang petugas keamanan dan menghisap darahnya. Dan tanpa diduga, dengan obat itu Michael pun malah berubah menjadi vampir guys. Namun positifnya, dirinya pun berhasil sembuh dan bisa bermain futsal selayaknya orang biasa. Dengan adanya hal tersebut, Michael pun akhirnya berusaha untuk menyembuhkan Milo, yaitu bestinya sendiri. Namun sayang, Milo yang telah berubah menjadi vampir pun malah bertindak ganas dan di luar kendali, yaitu selayaknya koruptor bansos di masa pandemi. I say get out! Milo! Dan
ya, Michael yang merasa bertanggung jawab pun akhirnya berusaha keras untuk menghentikan si Milo. Hingga pada akhirnya di akhir film, Michael si vampir senior pun berhasil mengalahkan Milo dan langsung mengirimnya ke alam barzah. Dan oke guys, itulah review singkat dari film Morbius 2022. Menurut IMDb, film ini memiliki rating 5,2. Dan menurut Mimin pribadi, film ini sangat cocok diberikan nilai 5,5 bro. Karena CGI dan visual efek yang diberikan film ini cukuplah bagus dan sangat vampir sekali bro. So mungkin cukup sekian dulu review film dari Mimin. Semoga kalian sehat selalu ya. Terakhir Mimin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu alur film The A-Team? Di awal film kita diperlihatkan seperangkat pasukan khusus yang beranggotakan Hannibal sebagai pemimpin, Bosco yang mirip dengan Hawk Rider, Face, dan satu lagi yaitu si Murdoch. Mereka berempat tergabung dalam sebuah tim yang bernama The A-Team. Pada suatu hari mereka berempat pun ditugaskan oleh seorang jenderal yang bernamakan Morrison, yang dimana mereka ditugaskan untuk mengungkap bos mafia yang menciptakan uang palsu secara edan-edanan. Steer clear of this one. Well clear of it. Good luck. Hey, didn't help. Adios, mother! Diketahui para mafia tersebut berlokasi di Baghdad dan mereka mampu menciptakan uang palsu yang sangat identik bro. Tanpa membuang waktu, Hannibal dan pasukannya pun langsung OTW gaskan menjalankan misi. Namun sayang, di tengah santuinya menjalankan misi, mereka pun malah terkepung oleh musuh. Sehingga misi pun menjadi gagal dan harus memakan korban yaitu Jenderal Morrison. These guys are gonna get onto your face. Dengan adanya kejadian tersebut, Hannibal dan kawan-kawan pun harus menjadi tersangka atas kematian si jenderal. Dan di sana, mereka pun dipecat secara tidak hormat dan harus dipenjara. Namun karena mereka adalah mantan pasukan khusus, penjara pun hanyalah bagaikan jelly yang gampang untuk ditembus. What about Pike and the place? Setelah terbebas, mereka pun berusaha untuk menjalankan misi yang telah gagal. Dan misi kali ini, mereka pun akan dipimpin oleh seorang komando yang bernama Lynch. Di sana mereka semua pun ditugaskan untuk mengambil cetakan uang dan membantai para mafia yang menjadi musuh mereka. Dan dengan rencana yang lebih matang, pada akhirnya mereka pun berhasil menjalankan misinya dengan sangat baik. Dan mereka pun akhirnya hidup bahagia bersama anggota tim. I should have shot you in the head a long time ago. Here comes the arrow. Dan oke guys, itulah review singkat dari film The A-Team. Menurut IMDb, film ini memiliki rating 7,5. Dan menurut Mimin pribadi, film ini cocok diberikan nilai yang sama, yaitu 7,5. Karena dari segi action dan juga aksi pergelutannya cukup membuat adrenalin Mimin bertambah bro. So mungkin cukup sekian dulu review film dari Mimin. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan terakhir Mimin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hit 'em up!